Wandami Bante, saya membaca riwayat agung para Buddha karya Minggun Sayadaw, tapi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dijelaskan sama Sang Buddha, Buddha Manggala dalam memenuhi paraminya sebagai bodhisatta, memberikan anaknya untuk dimakan yaka. Bagaimana menghubungkan parami ini dengan 4 Brahma Wihara? Anumodami Bante. Iya. Jadi sekarang ini pertanyaan yang bagus ya. Juga ini perenungan yang mendalam. Khususnya bagi mereka yang mau mengumpulkan parami, melakukan kebajikan ya. Juga waktu Anda mengembangkan kualitas-kualitas meditasi ya. Karena waktu Anda meditasi, waktu Anda berusaha secara spiritual yang ngembangin kualitas batin, nah itu akan banyak ya Anda melihat kilesa-kilesa yang muncul ya, terus nanti ada ketidaknyamanan, harus berusaha menerima dan lain sebagainya, sabar ya. Nah, ini semuanya penting sekali untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi Bante juga diskusi ya sama teman Bante ya, perihal ini, bagaimana jawabnya. Ya. Jadi bagus sekali poinnya ya bahwa kalau kita lihat satu kehidupan, ya, kita melekat, seringkali kita melekat. Misalnya ya, waktu anak kita mau tabis, ya, jadi biku atau jadi sele, biasanya ya orang tua akan sedih ya, dia tidak bisa melepas. Khususnya kalau yang bukan Buddhis ya, nggak ngerti Dhamma. Nah, tapi meskipun Buddhis pun kadang pikirnya apa? Karena ini baik, karena ini baik. Ya, tapi sebetulnya tidak rela. Nah, kalau kita melihatnya satu kehidupan, orang juga nanti banyak yang mencela. Ya. Oh, udah disekolahin, ya, udah dewasa. Nah, nanti kalau kamu pergi, orang tua siapa yang urus, ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan selesaikan dulu tugas sebagai seorang anak dan lain sebagainya. Ya. Nah karena orang melihat satu kehidupan saja, ya bukannya Bante ini ya salah atau enggak salah ya, tapi ya wajar aja orang punya pandangan mah, ya bahkan kadang orang punya pandangan salah pun ya wajar aja, semuanya kan kama ya, dia punya pandangan salah itu juga karena banyak hal, ya banyak sebabnya, semua cuma sebab akibat. Orang punya pandangan mah itu sah saja. Ya. Nah, kalau kita punya pandangan hanya kita melihatnya satu kehidupan, oh iya dia mamanya, oh iya ini anaknya. Terus kalau kita lihat bodhisatta juga, ya waktu mau melepas keduniawian kan, dia kan pergi ya dari kerajaan kan, meninggalkan anak yang baru lahir. Istri juga mungkin belum baik kesehatannya ya karena baru melahirkan. Juga istri masih muda, ini anak yang pertama. Nah, harapan dari kerajaan juga maunya dia jadi raja, orang tua juga cinta. Ya. Jadi banyak orang juga bisa mencela. Ya. Oh, bodhisatta ini kok begini ya, kok tega-teganya meninggalkan anak istri begitu ya. Nah itu karena orang melihatnya satu kehidupan saja. Ya, seharusnya begini mereka pikir. Ya. Nah, tapi kalau kita renungkan bahwa samsara ini sebetulnya begini terus. Ya. Kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya keluarga. Ya, ya bertahan berapa lama sih? 100 tahun. Ya, kita menjalin hubungan. Ya. Nah, dengan itu juga apakah banyak kualitas batin yang berkembang? Banyak mana kemelekatan yang berkembang atau kualitas batin yang berkembang? Nah, Anda lebih tahu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau secara hakiki, ya, kebenaran hakiki, yang mana yang lebih bermanfaat? Yang mana yang lebih memunculkan penderitaan, meskipun rasanya manis.
Nah, manis di mata orang ya. Orang nggak tahu di dalam itu jadi apa ya, kebiasaan yang nanti jadi merongrong ya dalam samsara ini. Jadi satu kehidupan ke kehidupan yang lain seperti itu terus polanya ya. Lahir, punya anak, nah, lahir, besar, menikah, terus mati. Ya, nimang cucu dulu ya, nimang cucu dulu terus mati. Ya. Terus begitu lagi, lahir lagi, terus besar, menikah, nimang cucu, mati. Ya, begitu. Jadi kalau kita lihat beginian, apa yang belum pernah kita rasakan ya? Terus penderitaan apa yang belum pernah kita rasakan? Kebahagiaan apa yang belum pernah kita rasakan? Ya. Jadi dewa pernah ya, di neraka juga pernah. Nah, Buddha juga seringkali ya di sutta kasih tahu biku bahwa kamu lebih baik menelan bola besi panas membara ya, ditelan. Lebih baik kamu menelan bola besi panas membara itu daripada kamu memakan makanan dana dari umat awam dengan sadha. Tapi kamu tidak punya sila. Loh, kalau kita lihat dari satu kehidupan ya, nah inilah cacatnya pemahaman satu kehidupan ya. Kita berpikir bahwa mana mungkinlah lebih baik menelan bola panas daripada makan. Jelas-jelas makanan ini enak, ya enggak? Tapi Buddha bilang karena penderitaan menelan bola besi panas itu ya, itu hanya satu kehidupan itu aja. Paling kamu mati. Paling banter kamu mati. Kalau nggak mati pun kamu paling tersiksa, panas di dalam. Ya. Itu satu kehidupan itu saja. Tapi kalau kamu makan, meskipun rasanya enak, tapi kamu nggak punya sila, orang juga sadha berdana itu ke kamu, ya. Maka dengan ini, karena ini ya makan yang enak ini, kamu akan menderita lama di neraka, misalnya. Di neraka juga karena kekuatan kamanya disiksa kayak apapun juga badannya hancur juga nggak mati-mati. Ya, terus juga beribu-ribu tahun menderita seperti itu. Jadi karena Buddha ngomong seperti itu, bukan mau nakut-nakutin, ya. Tapi karena Buddha lihat sendiri, di neraka banyak biku. Ya. Terus di langit banyak biku. Di langit itu biku ngapain? Jadi hantu terbang, ya, bukannya jadi dewa, ya. Jadi hantu terbakar, terbang-terbang gitu ya, terbakar. Jubahnya terbakar, ya. Nah, jadi karena melihat Buddha ngomong, bukannya karena nakut-nakutin, bukan ya. Nah, jadi kalau kita lihat satu kehidupan kan, Buddha lihat banyak kehidupan untuk masa depan, ya. Untuk masa depan yang nggak tahu sampai kapan. Nah, jadi kita lihatnya ini aja baik dan buruk. Bola api nggak enak, makanan enak. Ya. Tapi menurut Buddha, bola api ini masih mendingan daripada kamu makan nasi ini. Nah, begitu juga misalnya Buddha Manggala ya memberikan anaknya itu. Di satu sisi beliau juga menyempurnakan paraminya. Ya, Buddha Gautama juga ya di kehidupannya yang terakhir sebagai Wesantara, ya. Bodhisatta. Juga memberikan anaknya, anak istrinya ya ke orang jahat. Nah, diri sendiri mengumpulkan parami, dana parami. Ya. Nggak cuma dana parami sebetulnya, semua parami ya waktu itu sudah mau matang karena kehidupan yang terakhir. Semuanya udah matang. Nah, anak-anaknya juga sebetulnya bukan makhluk biasa, ya. Bisa terlahir sebagai anak bodhisatta juga, ya. Mereka itu adalah calon Bantirahula, calon Bikuni Upalawana, yaitu siswi utama Buddha, ya, Bikuni utama Buddha. Kemudian Yasodhara, ya, calon Yasodhara istrinya. Jadi ini adalah orang-orang yang memang kehidupan itu juga ngumpulin parami. Ya. Itu semua akan jadi arahat
tinggal satu kehidupan lagi. Ya. Jadi mereka pun juga bukan makhluk biasa, ya. Mereka juga ngumpulin parami. Nah, meskipun waktu itu ya Rahula nangis, Upalawana juga nangis waktu diambil, ya. Nah, kalau kita baca ceritanya ya, orang yang suka nangis kalau baca cerita ya, mungkin juga nangis terseduh-seduh, ya. Jadi kalau kita lihat kan kayaknya kok mereka juga nggak rela, ya. Mereka juga sebetulnya menderita pada saat ngumpulin parami. Ya, siapa sih yang ngumpulin parami nggak menderita, Indah? Kalau senang-senang aja ya, justru nggak bisa ngumpulin parami. Ya. Nah, buktinya apa? Bodhisatta terlahir sebagai dewa, ya malah beradithana. Oh, nggak mau lama jadi dewa, nggak bisa ngumpulin parami di sini. Ya, nah, justru begitu. Jadi kalau ngumpulin kebajikan itu justru harus menderita-menderita. Ya. Nah, tapi karena pemahamannya ya, ini untuk samsara, bukan cuma untuk kehidupan itu saja. Kalau yang dipertimbangkan adalah kehidupan itu, oh nanti saya kritik orang, ya ini anak istri juga dikasih ke orang yang jahat dan lain sebagainya. Tapi ya itu justru peluang ya si anak istrinya ngumpulin parami. Anak istri juga ngumpulin parami, dia juga ngumpulin parang. Ya, nah kalau ya mereka nggak mau menderita ya, oke mereka senang hanya satu kehidupan itu saja. Kehidupan berikutnya karena parami tidak lengkap ya, maka tidak bisa terbebas dari samsara. Akhirnya apa? Terjerat lagi di dalam samsara, menderitanya lebih lama lagi. Nah, mau yang mana? Menderita satu kali tapi happy ya, atau happy sebentar nanti menderitanya panjang. Mau yang mana? Ya. Justru karena itulah ya Bodhisatta jadi punya meta ke anak istrinya, juga punya karuna, punya mudita, punya upekha. Nah itu Brahma wiharanya. Ya. Nah jadi kalau kita lihat satu kehidupan ya, kadang karena pemahaman kita yang sempit ya, kita sering bilang ini salah, ini benar, dan lain sebagainya. Tapi itu karena kebijaksanaan kita aja yang sempit. Tapi kalau kebijaksanaan seperti Bodhisatta, para Buddha ya, itu melihat samsara. Oleh sebab itu, setelah melihat, yang benar memang benar, yang salah memang salah. Nah, itu sebabnya kita sangat bergantung pada ajaran Buddha untuk bahkan hanya membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Ya. Nah, itu sangat bermanfaat pada saat kita ngumpulin kebajikan ya. Kalau kita mikirnya hanya untuk satu kehidupan ya, kadang kita masih mau diskon-diskon, ya enggak? Nah, tapi kalau kita mau pikirnya ini untuk samsara nih, bahkan ya menderita juga kita tidak sungkan. Ya, kita rela menderita. Oh, nggak apa-apa, agak menderita tuh nggak apa-apa, karena manfaatnya untuk jangka panjang. Nah, yang seperti itu. Alangkah bagusnya setiap kali kita melakukan kusala, atau setiap kali kita melakukan pengendalian diri, pengendalian indera, meditasi, kalau pertimbangannya adalah untuk samsara, maka kita akan cenderung sabar, ya bisa menerima, dan kebijaksanaannya juga mudah muncul, ya yoniso manasikara. Sadu, sadu, sadu.